Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram. Bagian ke-21. Sang Aji mengangguk. Setidak-tidaknya kamu harus memiliki kemampuan tadi. Kau ingin belajar? Mata Sang Aji menyala lagi. Terang ia berhasrat besar. Datanglah nanti malam ke lapangan ini seorang diri, dan jangan memberitahu kepada siapapun juga. Kau kularang pula membayangkan perawakan tubuhku. Kau mengerti? Kata Wiropati tegas. Ia bermaksud ingin menguji kepatuhan Sang Aji. Setelah itu ia melesat pergi. Tubuhnya berkelebatan dari tempat ke tempat. Sebentar saja hilang dari penglihatan. Wiropati girang bukan main. Sang Aji telah ditemukan. Kini tinggal menunggu Jagasara Dinta pulang dari penyelidikan ke luar kota. Seminggu sekali Jagasara Dinta datang ke pondokan dan membawa berita. Ada kalanya sampai 1 bulan. Dia pasti girang, kata Wiropati dalam hati. Nanti malam biar ku ajaknya mulai bekerja. Mudah-mudahan dia datang. Sekiranya tidak, biarlah ku mulai dahulu. Waktu berarti pedang, 1 hari lengah berarti terkikisnya waktu yang dijanjikan. Tinggal 4 tahun. Kalau Sang Aji mempunyai bakat, agaknya masih ada waktu. Mendadak saja timbullah suatu pemikiran lain. Sekiranya Sang Aji nanti malam tak datang, apa yang akan kau lakukan? Bukankah hati kanak-kanak sering berubah? Celaka aku, belum tahu rumahnya. Memikirkan demikian, cepat ia kembali ke lapangan. Sang Aji baru saja melangkahkan kaki meninggalkan lapangan. Ia girang, mau dia percaya kalau selama itu Sang Aji masih tertegun-tegun memikirkan kehebatannya yang diperhatikan tadi. Ia kuntit si anak dari jauh. Setelah memasuki tangsi, ia segera berhenti. Anak William katanya. Wiropati berpikir. Tak boleh dia dihinggapi perasaan itu. Betapa baik si William. Dia bukan bangsa sendiri. Di kemudian hari siapa tahu bisa menyulitkan Sang Aji. Wiropati adalah seorang yang tebal rasa kebangsaannya. Jika tidak, tak mungkin dia mendekati Sang Aji ketika digebuki pemuda-pemuda Belanda. Sungguh tak diduganya dia bertemu dengan si anak yang sudah dicarinya selama 8 tahun. Tiba-tiba ia melihat suatu kesibukan di dalam tangsi. 2 orang kompeni datang dengan menunggang kuda yang dilarikan amat cepat. Ia menduga pastilah terjadi suatu warta yang harus disampaikan kepada komandan tangsi, dan warta itu mestinya sangat penting. Tak lama kemudian, setelah 2 orang kompeni itu masuk ke dalam tangsi, didengarnya bunyi trompet melengking ke udara. Dari dalam los-los kompeni muncullah serdadu-serdadu dengan sibuk dan riuh. Mereka berlari-larian dengan berderapan. Senapan-senapan mereka tak sempat dipanggul, hanya dijinjing atau diseret sambil membetulkan letak bajunya. Mereka berbaris dengan teratur rapi, cepat dan berdisiplin. Wiropati yang menonton di luar lantas berpikir, mereka teratur rapi dan berkesan perkasa. Pantas mereka bisa menjajah dan menjajah tanah-tanah dan negeri-negeri yang dikehendaki. Sekiranya kita mempunyai tentara begitu teratur dan disiplin, pastilah tak gampang Belanda menginjak-injak negeri kita.
Seperempat jam kemudian, mereka berbaris keluar tangsi. Panji-panji pasukan dan bendera berada di depan barisan. Mereka membawa genderang dan trompet. Di barisan belakang, berjalanlah pasukan berkuda. Penunggangnya menghunus pedang panjang. Di tiap pinggang tergantung sepucuk pistol. Tanpa merasa, Wiropati memuji, "Hebat." Lantas dia menduga-duga kemana mereka akan pergi dan mengapa begitu sibuk. Karena pikiran itulah ia segera menguntit. Dasar dia usilan, setiap kali merasa tertarik, tak akan puas sebelum mendapat penjelasan. Watak itu pula lah yang membuatnya kini merantau ke Jakarta sampai 8 tahun lamanya. Gara-gara bertemu dengan serombongan penari yang aneh, pasukan tentara yang berjumlah kurang lebih 500 orang itu berbaris ke lapangan. Mereka membuat suatu bentuk barisan, kemudian menunggu, sedangkan para perwira sibuk berunding. Kiranya ada pembesar yang datang, Wiropati menduga. Kemudian ia pergi meninggalkan lapangan, hendak cepat-cepat pulang ke pondokan untuk menunggu datangnya Jagasara Dinta. Mendadak saja ia melihat barisan lain mendatangi. Barisan itu terdiri dari sepasukan tentara berkuda. Jumlahnya kurang lebih 250 orang. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Kejadian itu adalah peristiwa lumrah. Tapi Wiropati tertarik pada suatu penglihatan lain. Di depan barisan yang mendatangi itu nampaklah 20 orang berkuda yang mengenakan pakaian seragam Kesultanan Yogyakarta. Yang berada di depan seorang pemuda ganteng, umurnya belum melebihi 30 tahun. Kagetnya, ia mengenal wajah pemuda itu. Dialah si pemuda yang membunuh salah seorang anggota rombongan penari yang aneh. Dia pula lah yang melarikan Sapartina, istri Wayan Swagi. Cepat ia bersembunyi di belakang pagar rakyat yang datang melihat dengan berduyun-duyun. Ia mengintai si pemuda itu dengan bersungguh-sungguh. Seperti dahulu, pakaian yang dikenakan si pemuda mentereng. Dia didampingi oleh 2 orang laki-laki yang berparas buruk. Yang sebelah kiri berkepala gede, kulitnya hitam legam bagaikan orang hutan. Yang sebelah kanan, seorang laki-laki bermata sipit, matanya menjorok ke dalam, mulutnya lebar dan berkulit keputih-putihan seperti orang sakit kuning. Kesan penglihatan 2 orang itu menggeridikkan bulu roma. Di belakang si pemuda berderet 17 prajurit Kesultanan Yogyakarta dengan tanda pasukan pengawal kepatihan. Wiropati mengira si pemuda itu anak Pati Danurejo II, sahabat VOC di Jakarta. "Sudah datang, mereka datang." Tiba-tiba serombongan pemuda-pemuda Belanda berteriak di dekat Wiropati. Pemuda-pemuda ini mengenakan pakaian preman. Di antara mereka terdapat seorang gadis kira-kira berumur 16 tahun. Gadis itu keturunan Belanda Hindu, wajahnya cantik dan keagung-agungan. Perawakannya langsing padat dan gayanya mulai dapat menggiurkan penglihatan. Dia ikut berteriak pula, suaranya nyaring bercampur girang. Diam-diam Wiropati berpikir, kenapa mereka seolah-olah menyatakan syukur. Mendadak seorang pemuda berseru kepada gadis itu, "Hai Sony, itulah Pangeran Bumi Gede. Kau nanti bertugas melayani dia." "Dih, aku? Mengapa aku?" sahut si gadis dengan mencibirkan bibir. Pemuda itu tertawa berkakakan. Teman-temannya yang lain menyumbangkan tertawanya pula. Mereka lantas menggoda, "Dia seorang pangeran baron wilayah Bumi Gede." "Mana itu Bumi Gede?" potong si gadis dengan suara dingin. Mereka tak dapat menjawab pertanyaan si gadis. Pemuda yang mula-mula berkata mendekati si gadis, "Dia tamu pemerintah dan kau bagian protokol."
Apa perlu mesti minta penjelasan tentang tamu itu atau negeri asalnya? Dia datang dari Yogyakarta. Mestinya Bumi Gede termasuk kerajaan Yogyakarta. Ternyata mereka adalah pegawai-pegawai Batavse Republik. Hari itu mereka menerima kabar pemerintah Belanda di Jakarta akan mendapat kunjungan utusan dari sekutunya di Yogyakarta. Pangeran Bumi Gede adalah utusan Patih Danureja II yang hendak mengadakan suatu perserikatan rahasia. Seperti diketahui, Patih Danureja II adalah lawan Sultan Hamengkubuwono II. Dia bertujuan menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kerajaan. Untuk mencapai maksud itu, dia berserikat dengan pemerintah Belanda di Jakarta. Siapa pangeran itu? Tiba-tiba si gadis bertanya. Pemuda itu terenganga mendengar pertanyaan gadis itu. Dia lantas tertawa panjang. Mengapa tanya padaku? Tanyalah sendiri. Jawabnya menggoda. Teman-temannya tertawa berkakakan. Wajah si gadis lantas saja berubah merah jambu. Cepat-cepat ia membela diri. Bukankah lebih memudahkan pelayanan jika aku mengenal namanya terlebih dahulu? Dengan begitu rasa kaku akan dapat terkikis cepat. Pemuda-pemuda menyahut seperti kor nyanyian. Apa si gadis sakit hati. Selain aku kan ada pula Helia, Nelly, Maria, Anneke, Thea, Isabella. Mengapa menduga yang bukan-bukan? Wiropati menyingkir jauh. Tak senang ia mendengar percakapan itu. Hatinya lantas saja menangkap suatu firasat buruk. Diam-diam ia berpikir pemerintah Belanda menaruh perhatian besar terhadap kedatangan mereka, sampai-sampai menyediakan suatu pelayanan khusus. Ada apa? Mendadak teringatlah dia kepada peristiwa perebutan pusaka Bede Mantaram dan keris Kiai Tunggul Mani. Terloncatlah di benaknya. Apakah kedatangan mereka di sini bukan untuk suatu maksud keji? Pemuda itu terang gila kekuasaan, martabat dan uang. Bagaimana tidak? Ia mengutuk Pangeran Bumi Gede kalang kabut. Baiklah, ku kuntit saja dari jauh, pikirnya. Nanti malam akan kucoba mengintip pembicaraannya. Sekiranya sampai menjual kemartabatan bangsa dan negara untuk memuaskan nafsunya sendiri, biarlah ku coba-coba mengadu nyawa dengan jahanam itu. Kalau berhasil, ini namanya sekali tepuk, dua lalat mati sekaligus. Wiropati lantas mengutip barisan itu. Mendadak ia melihat sesuatu penglihatan lain. Di belakang barisan utusan dari Yogyakarta, berjalanlah 5 orang laki-laki yang diikat oleh rantai panjang. Mereka dipaksa berjalan dengan dicambuki tiada henti. Kenapa? Wiropati menebak-nebak melihat orang-orangnya. Mereka bukan golongan perampok atau begal. Mereka bersikap berani melawan dan tak sudi merasakan pedihnya cambukan cepeti. Mereka saling memandang dan saling memberi isyarat. Aneh, pikir Wiropati. Kalau penglihatanku hari ini kuceritakan kepada Jaga Saradenta, belum tentu dia percaya. Barisan itu segera disambut barisan 500 serdadu company yang datang dari Tangsi, kemudian diantarkan masuk kota. Rakyat berdiri berjejalan di pinggir jalan dengan sorak-sorai. Tak henti-hentinya mereka membicarakan rombongan tetamu yang masih asing baginya. Wiropati menyelinap di antara mereka. Dari jauh dia terus menguntit dengan diam-diam. Ternyata rombongan utusan dari Yogyakarta itu memasuki gedung negara. Sebentar mereka mengikuti upacara-upacara penyambutan, kemudian menghilang di dalam gedung negara. Wiropati menunggu sampai gelap malam tiba. Niatnya sudah pasti mau mendengarkan pembicaraan Pangeran Bumi Gede dengan pemerintah Belanda. Ia akan menyelinap memasuki gedung negara dan melompati genting.
Sekalipun gedung negara dijaga rapat oleh serdadu-serdadu, ia merasa sanggup mengatasi. Selain Wiropati berwatak usilan, sesungguhnya dia seorang kesatria yang menaruhkan dharma di atas segalanya. Pahit getir sebagai akibat pakarti itu tak diindahkan. 8 tahun yang lalu, seumpama tak bertemu dengan rombongan penari aneh dari Banyumas, tidaklah bakal dia berlarat-larat sampai ke Jakarta. Meskipun demikian, sama sekali tak pernah mengeluh. Kali ini dia berjumpa dengan si gadis Sony dan melihat 5 orang perantaian. Sama sekali tak diduganya juga kalau di kemudian hari dia akan mengalami kesulitan-kesulitan baru. Pengalamannya yang pahit seolah-olah tiada mampu menyadarkan. Kesadaran seolah-olah kena bius, maka terasalah dalam hati manusia. Manusia ini benar-benar merupakan permainan hidup belaka, di mana dia harus menanggung akibat kepahitan yang tak kuasa menolaknya. Demikianlah, selagi dia membulatkan tekad hendak mengintip pembicaraan rahasia antara Pangeran Bumi Gede dengan pihak pemerintah Belanda di Jakarta, gelap malam turun perlahan-lahan. Sekitar gedung negara mulai sunyi, yang terdengar hanya derap langkah serdadu-serdadu mengatur penjagaan dan suara tertawa riang di dalam gedung. Wiropati menjenguk ke dalam, terlihat lampu menyala terang benderang. Sebuah kereta berkuda berderap memasuki halaman. Tepat di depan pintu, kereta berhenti. 8 gadis keturunan Belanda turun berloncatan. Mereka mengenakan pakaian modern pada zaman itu dan berbisik-bisik sangat sibuk. Syukur terang mereka belum mengadakan pembicaraan resmi. Wiropati menduga. Sebab di antara ke-8 gadis itu, ia mengenal si Sony. Pastilah itu teman-temannya yang disebutkan tadi yang bertugas menjaga kesenangan Pangeran Bumi Gede. Mendadak selagi sibuk menduga-duga, dilihatnya pengawal Pangeran Bumi Gede yang berkulit kuning keputih-putihan meloncat ke dalam kereta. Sai segera menghentak kendali dan kuda-kuda penari terbang keluar halaman. Wiropati mendekam cepat. Setelah kereta lewat, ditegakkan kepalanya. Kembali ia menduga-duga orang itu agaknya telah mengenal kota Jakarta. Dia pergi tanpa penunjuk jalan. Apakah ada sesuatu yang penting yang akan dikerjakan? Mendadak, sekali lagi ia melihat sesosok bayangan yang mencurigakan. Sosok bayangan itu berkelebat melintas jalan menghampiri dinding pagar. Ternyata dia menengok ke dalam, kemudian melesat menjauhi. Tertarik akan sepak terjang orang itu, Wiropati segera mengejar. Pikirnya, 1 jam lagi belum tentu pembicaraan resmi dimulai. Baiklah, kukuntit orang itu. Apa maksudnya menengok gedung negara? Dalam hal kecepatan, Wiropati melebihi kesanggupan orang lain. Sebentar saja, ia sudah dapat menyusul. Betapa kagetnya ia, ternyata orang itu adalah Jaga Saradinta. Jaga Saradinta, panggilnya. Jaga Saradinta terkejut seperti tersengat lebah. Cepat ia berhenti dan berputar mengarah ke Wiropati, berkata setengah meminta, "Pulanglah dulu ke pondok, jangan ikuti aku." Wiropati heran mendengar kata-katanya. Kenapa? Jaga Saradinta tak menjawab. Ia melesat lagi. Wiropati jadi penasaran. Ia mengejar dan sekali melesat telah dapat menjajari. Jaga Saradinta, mengapa kau begini? Jaga Saradinta berhenti berlari. Sejak kapan kau berada di sekitar gedung negara? Sebelum matahari tenggelam. Musuhku telah muncul kembali, kau tahu. Itulah musuhku. Semenjak zaman Perang Giyanti, aku akan mengadu nyawa. Ini soalku. Karena itu, janganlah sampai kau terlibat. Wiropati dan Jaga Saradinta telah berkelana 8 tahun lamanya
mencari Rukmini dan Sang Aji, meskipun tak pernah mengangkat saudara, tetapi dalam hati mereka masing-masing telah saling dekat dan akrab. Maklumlah, mereka sesama pesenderitaan, sekata dan setekad, seia dan setujuan. Rasa persaudaraan mereka melebihi rasa persaudaraan biasa. Karuan saja mendengar kata-kata Jagasara Dinta, Wiropati terperanjat. Lantas saja Mendampra tak senang. Sejak kapan kau berubah? Jagasara Dinta menghentikan langkahnya. Ia memandang Wiropati dan mencoba memberi penjelasan. Permusuhanku itu terjadi sebelum kau mengenal matahari. Terjadi semasa Perang Giyanti, tahun 1750. Karena itu, apa perlu kau terlibat pula? Musuhmu adalah musuhku pula. Samalah halnya perjalananku ke daerah barat ini adalah perjalananmu pula. Perlukah aku bersumpah sehidup semati? Sahut Wiropati tegas. Jagasara Dinta terharu. Ia menyenak napas dalam. Sejurus kemudian dia berkata, hari ini di Jakarta terjadi suatu peristiwa. Peristiwa Belanda lagi menyambut putusan dari Yogyakarta. Di antara mereka terdapat musuhku. Apakah si pemuda yang membawa Larissa Partina istri Wayan Swagi? Potong Wiropati. Jagasara Dinta tercengang-cengang. Yang mana? Aku tadi melihat juga kedatangan rombongan utusan itu. Kuntit mereka sampai di Gedung Negara. Jadi dia ada juga? Wiropati kini heran, berbareng menebak-nebak. Lantas, yang mana musuhmu? Tanyanya. Kau melihat dua orang yang bermuka luar biasa buruknya. Yang satu berkulit hitam dan yang lain berkulit kuning keputih-putihan. Itulah dua iblis terbesar di zaman ini. Siapa mereka? Pringga Sakti dan Pringga Aguna, jawab Jagasara Dinta. Wiropati kaget sampai terjingkrak. Bukankah mereka sudah lama mati? Dari mana kau tahu? Guruku seringkali mengisahkan riwayat orang-orang gagah dan orang-orang sakti di zamannya. Disinggungnya juga tentang nama dua iblis sakti itu pada zaman Perang Giyanti. Pringga Sakti dan Pringga Aguna, yang dulunya bernama Si Abu dan Si Abbas, diceritakan kalau kedua iblis itu mempunyai kebiasaan yang luar biasa biadab. Mereka menculik gadis-gadis mumi untuk diperkosanya dan dihisap darahnya, semata-mata untuk mempertahankan ilmu saktinya. Betul, potong Jagasara Dinta bersemangat. Aku pun menyangka kalau kedua orang itu sudah lama mampus, tak taunya bersembunyi di sini. Entah apa yang dikerjakan. Nyatanya mereka berdua dituju pemerintah Belanda menjadi anggota penyambut tamu resmi. Ia berhenti sebentar, nafasnya sesak. Gurumu telah menceritakan riwayatnya, tetapi belum pasti tentang kesaktiannya secara terperinci. Kau belum mengenal mereka, karena itu lebih baik kamu melarikan diri dari Jakarta sebelum mereka mengetahui siapa kau sebenarnya. Sebab mereka berdua adalah musuh gurumu pula. Jagasara Dinta mencoba menerangkan. Melarikan diri? Wiropati tersinggung, suaranya tiba-tiba sengit mendapat. Apalagi mereka berdua adalah musuh guruku. Mana bisa aku mengacir seperti maling? Menyaksikan orang itu mantap tekadnya, Jagasara Dinta akhirnya mau juga mengerti. Ia mengajak Wiropati minggir ke tepi jalan dan berkata perlahan. Baiklah, kuceritakan dulu lebih jelas agar kelak kamu tak menyalahkan aku jika terjadi suatu malapetaka. Pringga Sakti dan Pringga Aguna dulu bernama Si Abu dan Si Abbas.